Kamar di tengah-tengah kamar Syahera dan Raja itu kosong. Haruna ingin menjadikan kamar itu untuk kamar bayi. Raja akan kembali ke kamar atas karena Ratu sudah melahirkan. Jadi, kamar itu sangat cocok untuk kamar ketiga cucunya. Ratu jadi tidak perlu jauh-jauh melangkah saat akan menyusui mereka karena letak kamarnya bersebelahan. Haruna menelepon jasa room decoration untuk mendekorasi kamar cucunya. Ia sangat antusias menyiapkan kamar itu. Raja dan Ratu tidak perlu repot-repot. Semuanya sudah dilakukan oleh Haruna. Saat Raja dan Haruna berbelanja, Ratu ditemani anggota keluarga lainnya. Tidak disangka, Raja hebat juga, hahaha, kelakar Christian. Loh, apa hebatnya Raja? Yang hebat itu Ratu, dia mengandung 3 bayi selama 9 bulan tanpa mengeluh. Laki-laki hanya melihat saja, ketus Yuka yang tidak setuju dengan ucapan suaminya. Hebatnya karena dia langsung mencetak 3 dalam sekali tembak, jawab Christian. Wajah Ratu bersemu merah mendengar ucapan Christian yang belak-belakan. Jihan dan Syahera menatap Christian dengan tajam. Mereka masih single, masih belum waktunya mendengar kata-kata yang menjurus ke sana. Ups, Papa lupa, sayang. Christian meminta maaf kepada kedua gadis itu. Ratu saja merasa malu mendengarnya, apalagi kedua gadis itu. Kakak sudah punya nama untuk mereka? Tanya Jihan. Ia berjongkok di tepi ranjang. Melihat ketiga bayi mungil itu menggeliat-geliat seperti ulat. Mereka lucu sekali, gumamnya. Kakak belum punya nama. Kak Raja bilang, dia akan segera memikirkannya, jawab Ratu. Sasha senang melihat mereka lahir dengan selamat dan dalam keadaan yang baik. Lihatlah betapa lucunya, ucap Syahera. Saat nanti kamu melahirkan, bayimu pasti juga lucu. Ratu tersenyum menanggapi ucapan Syahera. Aku mungkin tidak akan mempunyai anak, celetuk Sasha. Wajahnya yang semula bersinar menatap ketiga keponakannya, tiba-tiba berubah sendu. Ia segera berlari keluar dari kamar Ratu. Mereka hanya menganga mendengar ucapan Sasha. Gadis itu pergi ke taman belakang. Duduk di bawah pohon mangga sambil melamun. Jihan melihat Sasha dari jendela kamar Ratu. Ada apa dengan Sasha? Dia berkata begitu, padahal belum menikah, gumam Yuka. Jihan pergi menemani Sasha dulu, pamit Jihan. Ia menyusul Syahera ke taman belakang. Nova berada di rumah sendirian. Saat orang tuanya memutuskan akan menginap, gadis SMP itu memilih pulang. Ia merasa lebih nyaman tidur di kamarnya sendiri. Vivi tidak merasa khawatir, karena ada 2 orang pembantu di rumahnya. Nova akan baik-baik saja. Jika merasa kesal di rumah, biasanya dia akan pergi ke rooftop milik ayahnya, Jeffrey. Malam ini, ia merasa kesal di rumah. Ih, sebel. Kenapa drama kesukaan aku gak tayang sih, gerutu gadis itu. Kalau mama menelepon ke rumah, bilang saja kalau Nova di kafe, ucap Nova. Ia pergi dengan skuter metik hadiah ulang tahun dari ayahnya. Nova akan duduk semalaman di lantai atap kafe. Memandang bintang di langit sambil menikmati makanan ringan dan minuman bersoda. Semua rencana sudah disusun rapi dalam pikirannya. Hujan turun dengan derasnya menyiram bumi yang gersang. Rencananya hancur karena hujan turun. Hari ini benar-benar sial. Bete. Ia tidur di kamar atap kafe. Nova menyesal pulang sendirian ke rumah. Ia tidak bisa melihat drama kesukaannya. Bintang pun seolah malas melihat wajah Nova. Memilih bersembunyi di balik awan hitam dan rintik-rintik air hujan. Syahera tidak ikut makan malam bersama yang lainnya. Ia menemani Ratu di kamar bayi. Ketiga bayi itu masih belum memiliki nama. Awalnya, mereka sudah menyiapkan 1 nama untuk bayi itu. Ratu hanya 1 kali melakukan USG saat kehamilannya baru 4 bulan. Dokter memperkirakan bayi mereka adalah perempuan. Sama sekali tidak punya persiapan, Kak. Ada. Waktu itu kan dokter bilang bayinya perempuan. Jadi, ya hanya 1 nama saja, jawab Ratu. Apa namanya? Devira Azilia. Berarti tinggal cari 2 nama laki-laki saja. Si cantik ini, kasih saja nama Devira Azilia, usul Syahera. Iya. Kenapa kakak bisa lupa? Terima kasih usulannya. Ratu akan membicarakan usul dari Syahera dengan Raja nanti. Oh iya Syah,
Boleh kakak bertanya? Boleh, jawab gadis itu sambil memainkan jari Devira. Apa maksud kamu dengan tidak akan punya anak? Dek. Tadi siang, Jihan juga menanyakan hal serupa. Namun, ia hanya diam. Ia tidak ingin mengatakan alasannya berkata demikian. Syahira hanya tersenyum kecut. Menundukkan wajah di hadapan ratu. Ia hanya akan membuat kakak iparnya itu semakin penasaran. Ia tidak bisa berbohong kepadanya. Mama sempat mengalami amnesia, membuat papa dan Kak Raja kehilangan kasih sayang mama selama beberapa waktu. Kak Kiara juga mengalami amnesia. Membuat mama, papa, kami semua tidak bisa menemukan kakak. Ken, dia. Syahira tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Ia merasa sakit setiap kali mengingat pemuda itu. Sakit karena dilupakan begitu saja. Lalu, kenapa kamu tidak mau punya anak? Tanya Ratu sambil mengusap punggung tangan Syahira dengan penuh perhatian. Syasha tak ingin jika hal serupa terjadi kepada anak-anak Syasha nanti. Gadis itu bangun dan pergi ke kamar. Ratu menghela napas berat. Amnesia seperti sebuah kutukan bagi Syahira. Sudah 3 orang yang berhubungan dengan penyakit itu. Ia merasa takut untuk menjalin hubungan. Gadis itu memutuskan untuk tidak akan menikah dan memiliki anak. Ia ingin menelan takdir pahit itu untuk dirinya sendiri. Tidak ingin ada hal yang sama lagi di kehidupan yang akan datang. Kenapa melamun? Tanya Raja. Sayang. Seperti hantu saja, sindir Ratu. Mana ada hantu setampan suamimu ini, saut Raja. Raja berjalan tanpa suara, membuat istrinya terkejut karena tiba-tiba sudah ada di dalam kamar. Ia membawa makan malam untuk Ratu. Dengan penuh perhatian menyuapi istrinya. Kenapa harus disuapi? Aku tidak sakit. Kamu tidak sakit, tapi baru saja melewati rasa sakit. Sudah, turuti saja suamimu ini. Iya Pak Suami. Istri akan menurut. Kalau begitu, tolong suapi sampai kenyang, kelakar Ratu. Mereka tertawa pelan. Tidak ingin mengganggu bayi mereka yang sedang tidur. Raja menyuapinya sampai makanan di piring habis. Ia memberikan obat Ratu, lalu memberikan segelas air putih. Karena sudah kenyang, sudah minum obat. Sekarang jawab pertanyaanku. Kenapa kamu melamun? Raja duduk di tepi ranjang di samping istrinya. Syasha. Dia seperti mengalami trauma dengan amnesia. Aku khawatir, dia tidak akan mau menikah, jawab Ratu. Kenapa begitu? Apa dia mengatakan alasannya? Dia bilang, karena mama, aku, dan Ken mengalami amnesia. Dia takut kalau memiliki anak nanti, hal itu juga terjadi pada anaknya, ucap Ratu. Ia terlihat sedih memikirkan adik iparnya. Tenang dan jangan khawatir. Mungkin itu hanya ucapan emosional saja. Lagi pula, dia baru lulus SMA. Siapa tahu di tempat kuliah, dia bertemu seseorang yang bisa membuatnya lupa dengan masalah amnesia, hibur Raja. Ia tidak ingin melihat Ratu melamun. Istrinya itu baru saja melahirkan. Stres bisa mempengaruhi kesehatannya. Tentu saja, itu juga akan berdampak pada ketiga bayi mereka.